Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami menjadi orang yang luar biasa bersama dengan-Mu. Kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan dengan judul Menjadi Pelaku Firman. Ayatnya saya ambil di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Sekali lagi ya, Yakobus 1 ayat yang ke-22. "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Gembala belakangan hari ini sedang banyak membahas mengenai tunduk dan taat. Tapi tahu nggak sih bahwa itu sebenarnya hanya menjadi sebuah slogan atau hanya menjadi sebuah kenikmatan kita mendengar jika kita tidak pernah bisa melakukan. Apalagi orang-orang seperti saya sebagai penyampai firman juga gitu ya, saya hanya bisa mendengar saja. Tapi dalam prakteknya saya tidak pernah melakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pelaku firman itu membuat kita hidup di dalam kebenarannya. Nah, ini sesuatu yang mesti kita pahami Bapak Ibu. Dengan menjadi pelaku firman, membuat kita hidup di dalam kebenarannya. Makanya kenapa anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenarannya. Dengan itu kita baru bisa menjadi tunduk dan taat dengan Kristus. Nah, lalu mengapa menjadi pelaku firman membuat kita hidup dalam kebenarannya? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita bukan pendengar. Pendengar bukanlah pelaku. Pendengar karena suka khotbahnya, ya, karena suka sama orangnya, pintar berbicara gitu ya. Nah, orang pendengar ini belum tentu senang melakukannya. Dia hanya senang menasihati orang, dia hanya senang memberi orang tahu, memberi orang kebijakannya apa yang dia punya gitu ya, omong-omongan yang nasihatnya, tetapi dia sendiri tidak pernah melakukannya. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup di dalam kebenarannya, kita harus menjadi pelakunya. Karena kita bukan pendengar. Senang mendengar firman Tuhan tidak membuat kita menjadi murid, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita menjadi murid, maka kita harus melakukan. Ingat, 12 murid Yesus mendengar setiap hari. Tetapi belum tentu mereka menjadi pelakunya. Terbukti dengan beberapa orang. Ya kan, ada yang menyerahkan Yesus karena terpikat dengan hal-hal duniawi. Lalu ada yang nggak percaya kepada Yesus setelah bangkit. Lalu bahkan ada yang sampai bermain pedang, menghunus gitu kan. Lalu ada lagi juga yang sampai menyangkal Kristus dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita menjadi pelaku firman membuat kita hidup dalam kebenarannya? Karena kita bukan pendengar. Lalu yang kedua, mengapa menjadi pelaku firman membuat kita hidup dalam kebenarannya? Yang kedua adalah karena dengan menjadi pelaku, kebenarannya menjadi hidup dan berbuah. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Dengan menjadi pelaku firman, kita hidup di dalam dia, dan ketika kita di dalam dia, kita pasti berbuah. Si pelaku firman gampang dilihat, yaitu dari mana? Dari buahnya. Kalau seseorang tidak pernah berbuah, sudah pasti dia bukan pelaku firman. Bagaimana seorang pelaku firman tapi tidak dapat berbuah? Tidak mungkin Bapak Ibu. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita, sudah pasti kita pasti berbuah. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengapa menjadi pelaku firman membuat kita hidup dalam kebenarannya? Yang ketiga, karena kita bukan penipu. Kita bukan orang yang berpura-pura hidup dalam kebenarannya. Kita bukan orang yang yang cuma bisa menasihati orang tapi kita sendiri tidak bisa melakukannya. Rajin ke gereja dong, rajin bayar persepuluhan dong, tapi kita tidak pernah melakukannya. Maka kita adalah penipu.
Dengan menjadi pelaku firman, sudah pasti kebenaran ada di dalam hidup kita. Karena kita suka melakukan dan bukan hanya senang mendengar. Kita suka mengasihi, bukan hanya senang mendengar kata kasih. Kita suka berbagi, bukan hanya senang mendengar orang lain lagi susah, dan kita hanya diam saja tidak melakukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi pelaku firman itu lebih jauh, lebih baik daripada mendengar. Karena dengan menjadi pelaku firman, kita hidup di dalam kebenarannya. Dan ketika kita hidup dalam kebenarannya, maka yang terjadi tunduk dan taat itu pasti ada. Tanpa harus diperjuangkan, tanpa harus dengan berusaha payah dan sebagainya macamnya. Karena apa? Karena kita pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat Allah yang luar biasa. Ajar kami Tuhan, untuk kami senang melakukan, bukan hanya senang mendengar khotbah, senang mendengar puji-pujian, tetapi kami juga senang melakukan firman Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan hidup dalam hidup kita, terutama tunduk dan taat yang sedang Bapak Gembala ajarkan kepada kami. Mampukan kami, Roh Kudus pegang tangan kami, supaya kami tetap bisa melakukan dengan sepenuh hati kami, karena kami adalah murid-murid Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.